Sebanyak 5 dari 14 tenaga kesehatan dan non-kesehatan di RSUP Haji Adam Malik Medan yang terpapar COVID-19 menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Adam Malik Medan. Meski ada tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19, pelayanan rumah sakit tetap berjalan normal. Sebanyak 14 tenaga medis dan non-medis di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan dinyatakan positif COVID-19. 5 diantaranya kini sudah menjalani perawatan di rumah sakit dan 9 lainnya saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Dan untuk mengetahui perkembangan terkait dengan 14 orang yang dinyatakan positif COVID-19 ini, saya sudah bersama dengan Ketua Tim Pencegahan Penularan COVID-19 Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan bersama dengan Dr. Fahdi. Dr. Fahdi, boleh disampaikan untuk 14 tenaga medis dan non-medis yang dinyatakan COVID-19 kemarin itu seperti apa saat ini perkembangannya? Baik, terima kasih. Jadi mungkin untuk kita mengklarifikasi dulu ya. Jadi yang ada adalah 14 pegawai. Jadi 14 pegawai itu kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu tenaga kesehatan dan non-kesehatan. Jadi kita tidak bilang tenaga medis dan non-medis, jadi itu sangat berbeda pemahamannya. Jadi tenaga kesehatan dan non-kesehatan. Jadi dalam tenaga kesehatan itu termasuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi di sini adalah yang terinfeksi COVID-19 yang 7 orang tenaga kesehatan, itu hanya 1 orang dokter, dan itu dia tertular bukan dari rumah sakit. Jadi dia mungkin tertular dari luar rumah sakit. Dan saat ini dia masih dirawat. Untuk tenaga non-kesehatan ada 7 orang, dan mereka juga kebanyakan itu tertular dari luar ya. Jadi kurang lebih ada 5 orang tertular dari luar dan 2 itu karena kontak di antara mereka. Dan kemudian untuk tenaga yang dirawat itu sebanyak 4 orang, dan tenaga yang isolasi mandiri di rumah artinya tidak perlu dirawat di rumah sakit, mungkin karena gejala-gejalanya itu ringan, maka dia diisolasi mandiri di rumah. Baik, artinya adalah penularan ini terjadi kebanyakan di luar dari lingkungan rumah sakit. Kemudian dokter, untuk tracking dan tracing yang sudah dilakukan terhadap 14 penderita ini, seperti apa hasilnya? Ya, kemudian untuk mereka-mereka yang sudah teridentifikasi sebagai penderita COVID, maka kita harus melakukan tracing. Apa yang kita tracing adalah orang-orang yang selama ini dekat dengan mereka. Untuk apa? Sehingga kita akan mengidentifikasi orang-orang itu sebagai kontak dekat. Nah, kontak dekat ini harus dikarantina. Tidak boleh lagi dia bekerja. Kenapa? Kalau dia bekerja, kemungkinan kalau dia terinfeksi akan menularkan lagi kepada orang lain, dan itu akan sulit untuk memutuskan penularan. Jadi orang-orang yang pernah kontak dekat dengan yang sudah positif itu kita karantina. Terakhir dokter, apakah ada kendala atau terganggunya pelayanan masyarakat ketika ada 14 orang ini, pegawai ini yang dinyatakan positif COVID-19? Nah, untuk saat ini tidak ada kendala karena pegawai kami juga mencukupi, dan kebetulan pegawai-pegawai yang kena itu artinya menyebar, tidak di satu area. Kemudian juga akhir-akhir ini juga akibat COVID juga beberapa rumah sakit yang kami tahu juga pasiennya menurun. Jadi tidak begitu menjadi kendala untuk pelayanan. Terima kasih Dr. Fahdi atas informasinya, dan pemirsa, memang saat ini ada 14 tenaga kesehatan dan non-kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan yang terkonfirmasi positif COVID-19. 5 diantaranya sudah menjalani perawatan di rumah sakit dan 9 lainnya masih menjalani isolasi mandiri. Tracing dan tracking pun sudah dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan rumah sakit. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, dan Apang Ribuan, Edi Sembiring, Metro TV.